teman-teman, bagaimana kabar Anda? Seperti yang telah diketahui bahwa pandemi virus corona telah membuat banyak orang do anything at home, termasuk mahasiswa. Hal ini sampai pada membuat mahasiswa mengalami stres. Sebelum itu, Anda perlu mengetahui juga teman-teman, bagaimana proses seseorang mengalami stres akademik. Berawal dari sumber stres, timbul dari situasi saat ini, learning from home. Pemicunya adalah perasaan negatif seperti bingung, khawatir, atau takut. Respon stresnya bisa berupa respon emosi, perilaku. Bagaimana cara mengatasi stres? Ya, mengaktifkan strategi desensitisasi sistematis. Ada dua hal, bisa berhasil ataupun tidak berhasil. Teknik desensitisasi sistematis adalah teknik konseling perilaku untuk menghilangkan respon emosional yang tidak diinginkan, dipasangkan dengan respon yang menghambat. Idenya adalah bahwa kita tidak akan memiliki dua respon yang bertentangan pada saat yang sama, bukan? Namun, itu yang harus dilakukan pada teknik ini. Penasaran? Ikuti step by step di video ini. Sebelum membahas ke berikutnya atau implementasi, kita coba ya teman-teman memetakan beberapa kecemasan yang ada dalam diri. Contohnya dalam kecemasan stres akademik. Yang pertama, saya merasa teman-teman penjelasan dosen via online sulit dipahami dengan baik. Dan yang kedua, saya terkendala jaringan atau sinyal yang jelek di rumah saya. Kemudian, yang ketiga, tidak bisa ke perpustakaan untuk mencari sumber dan referensi karena takut corona. Kemudian, kita buat konstruksi hierarki dari kecemasan tersebut. Caranya mudah teman-teman. Mari kita tentukan tingkatan stres akademik yang sudah Anda sebutkan tadi. Dari yang nilainya tinggi sampai rendah. Contohnya teman-teman, pada pertama, saya menyebutkan penjelasan dosen via online sulit dipahami dengan baik. Saya range di skala 7. Kemudian yang kedua, saya terkendala jaringan sinyal yang jelek. Saya range di skala 6. Dan yang ketiga, saya nggak bisa ke perpustakaan untuk mencari sumber dan referensi karena takut corona. Saya range di angka 5. Berdasarkan ahli, SD melibatkan 3 langkah prosedural, yaitu pertama, melatih untuk rileks. Yang kedua, mengkonstruksi hierarki kecemasan. Dan yang ketiga, imajinasi atau visualisasi. Prosedur ini didasarkan pada suatu asumsi bahwa kemampuan stimuli khusus yang menimbulkan kecemasan itu dapat dikurangi atau diperlemah jika terjadi suatu yang berlawanan terhadap kecemasan. Jika seseorang dapat belajar memberi respon asertif atau respon rileks terhadap stimuli dan situasi yang selalu muncul, maka kecemasan tentang stres akademik dapat dihambat atau dikurangi. Langkah pertama, ketika Anda begitu sangat cemas, gelisah, dan bingung saat melakukan kuliah online, seringkali Anda merasakan gangguan seperti perut sakit,
dan tidak enak. Tetapi Anda menyatakan bahwa itu bukan suatu yang baik. Terdapat suatu prosedur yang bernama desensitisasi sistematis yang dapat membantu Anda menghilangkan ketegangan, kegelisahan, dan kemudian akan merasa lebih santai. Akhirnya, kalian bisa menerima dan mengikuti learning. Dalam hal ini, Anda diminta untuk rileks. Setelah Anda bisa rileks, bayangkan beberapa hal tentang learning from home. Contohnya, learning from home membuatku tidak bisa ke perpustakaan. Terkendala jaringan atau sinyal saat kuliah online. Kesulitan mencari referensi, apalagi penjelasan dosen yang susah kupahami. Kemudian coba rileks untuk menggantikan keteganganmu. Langkah yang kedua, tanyakan pada dirimu situasi dalam learning from home yang membuat Anda mengalami stres akademik. Sebutkan kembali dengan tepat. Seperti, learning from home membuatku tidak bisa ke perpustakaan. Terkendala jaringan sinyal yang susah sekali saat kuliah online. Apalagi penjelasan dosen yang susah dipahami. Selanjutnya, tuliskan masalah stres akademik dalam suatu daftar dan membuat hierarki seperti berikut ini. Langkah yang ketiga, teman-teman, mari untuk rileks atau santai. Berarti memberikan tubuh teman-teman atau otot-otot tubuhmu ada dalam keadaan tidak tegang. Coba lakukan relaksasi pernafasan yang pernah dicontohkan di video sebelumnya. Namun, sebelum itu, saya ingin mengajak Anda untuk menemukan situasi yang membuat Anda senang atau tidak tegang. Misalnya, mendengarkan musik, makan burger di McD. Nah, apakah kamu dapat melakukannya? Bagus, kamu telah berhasil menemukan situasi yang menyenangkan. Situasi yang Anda bayangkan tadi disebut dengan respontanitan atau situasi kendali. Tempatkan situasi kendali tersebut pada urutan pertama. Sekarang saya minta Anda untuk mengambil posisi yang nyaman. Dapat duduk di kursi ataupun dapat menggunakan kursi santai. Sekarang duduklah dengan santai, sandarkan punggungmu pada kursi, pejamkan mata, dan lemaskan otot-otot yang ada dalam tubuh. Sekarang coba kita visualisasikan dalam hierarki dan coba katakan dalam diri Anda. Jika nanti kamu merasa tegang, angkat jarimu, dan jika saya bilang stop, Anda harus berhenti. Dan jika saya bilang hapuskan, Anda harus segera menghilangkan apa yang sedang Anda bayangkan. Selanjutnya adalah asesmen imagery. Bagaimana setelah Anda melakukan relaksasi tadi? Apakah ada perubahan? Lanjutkan dengan bayangkan situasi yang membuat Anda merasakan ketegangan. Bayangkan pada pagi hari yang cerah, Anda terbangun dan kemudian
ada telepon bergema. Anda mengangkat gadget Anda dan berbicara dengan teman Anda, membahas sebuah perbincangan tentang kuliah online tentunya. Kemudian Anda bergegas untuk mandi dan menyiapkan untuk sarapan pagi. Ketika itu, jam sudah mulai pukul 9. Artinya, waktunya kalian untuk melakukan kuliah online. Namun, pada saat itu, waktunya mata kuliah statistik. Anda mengalami sebuah gejala sakit perut yang sangat hebat. Anda bolak-balik ke kamar mandi. Kemudian Anda berusaha untuk memahami betul-betul mata kuliah atau tugas statistik tersebut. Namun, sungguh sulit dipahami. Anda merasa sangat bingung. Sangat bingung. Apa ini? Aku tidak paham. Oke, angkat jarimu. Dan stop. Rasakan ketegangan itu. Rasakan. Coba hapuskan dengan rileks. Tarik nafas. Tahan. Hembuskan. Oke, sudah berhasil? Nah, sekarang coba gambarkan kembali situasi yang Anda bayangkan tadi. Bayangkan, tunjukkan jari, stop, dan hapuskan. Setelah kamu dapat melakukan imagery dan relaksasi dengan berhasil, sekarang kita akan menangani pernyataan atau stres akademik yang ada di dalam hierarki tadi. Bayangkan situasi yang menyenangkan. Aku sedang membayangkan makan burger di McD dan ini membuatku sangat senang. Lanjutkan dengan membayangkan situasi lain yang membuatmu merasa tegang. Ingat, jika Anda tegang, tunjukkan jari. Bagus. Lagi. Lanjutkan lagi pada situasi selanjutnya. Jika Anda merasakan kegagalan, hentikan dan coba kembali untuk rileks dan fokus terhadap diri Anda. Biarkan tubuh Anda beristirahat sejenak, kemudian ulangi kembali hingga berhasil. Sekian teman-teman informasi tentang strategi systematic desensitization. Bagi Anda yang sering mengalami kecemasan, dapat dicoba. Namun, tetap dalam keadaan yang rileks ya, dan nyaman, agar strategi ini berhasil. Selamat mencoba dan tetap di rumah saja. Sampai jumpa.